Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah sistem multimedia. Eh, Selanjutnya, slide 2 tolong. Baiklah, langsung saja ke PPT-nya, PowerPoint-nya, yang dimana deret Fourier memiliki fungsi ganjil genap dan jangkauan setengah. Sebuah fungsi dimisalkan fx, bilangan genap berlaku f min x sama dengan fx. Bilangan ganjil berlaku fx sama dengan min fx. Misal, genap x2, x4, x6, dan seterusnya. Ganjil x1, x3, x5, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan kompleks. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner, di mana bilangan real ada tipe rasional dan irasional. Bentuk bilangan kompleks seperti polar, rectangular, trigonometri, eksponensial, dan deret Euler. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Mahmudi. Kemudian selanjutnya yaitu transformasi Fourier. Ini merupakan suatu model transformasi yang memindahkan domain spasial atau domain waktu menjadi domain frekuensi. Lalu selanjutnya definisi. Definisi transformasi Fourier itu transformasi Fourier dari deret Fourier bentuk kompleks atau eksponensial, yaitu dengan menganggap fungsi non-periodik adalah fungsi periodik dengan periode tak berhingga. Kita mulai dengan bentuk-bentuk eksponensial deret Fourier. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari transformasi Fourier. Untuk kelebihannya, transformasi Fourier itu dapat mempermudah analisis terhadap suatu sinyal yang berada dalam suatu sistem. Untuk kekurangannya, transformasi Fourier itu hanya dapat menangkap informasi apakah suatu sinyal memiliki frekuensi tertentu atau tidak, tapi tidak dapat menangkap di mana frekuensi itu terjadi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Hafizul Halim. Kemudian transform Fourier satu dimensi ada dua, yaitu transformasi Fourier satu dimensi ada dua, yaitu transformasi kontinus satu dimensi, kemudian transformasi diskrit satu dimensi. Transformasi Fourier kontinu adalah sebuah sinyal waktu sebagai penghasil jumlah berapa sinyal kontinu. Transformasi FT E Z dt, di mana F I adalah fungsi dalam dominan frekuensi. I adalah frekuensi radial 0 kurang 2πf, atau dapat ditulis I sama dengan 2πf A. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibnu. Transformasi Fourier satu dimensi. Jadi dari satu fungsi diskrit DFT merupakan satu variabel fx, x sama dengan 0, 1,1, 2, seterusnya sampai m kurang 1 dirumuskan sebagai berikut, di mana fungsi u sama dengan 1 per m sigma f fungsi sigma fx e pangkat min j2pi ex per m, untuk U sama dengan 0,1, 0,1, dan seterusnya sampai M kurang 1. Dari FU kita akan mendapatkan kembali fungsi asal dengan menggunakan kebalikan dari transformasi Fourier diskrit atau IDFT, di mana fungsi X sama dengan sigma F, sigma fungsi F U E pangkat J 2 pi X per M for
X sama dengan 0, 1, sampai M kurang 1. Nah, di sini transformasi Fourier di mana ada gambar A, itu dia discrete function of M point, dan B itu dia Fourier spectrum. Kemudian untuk gambar C, itu dia discrete function dengan twice the number of non-zero point, dan yang terakhir di gambar D itu dia Fourier spectrumnya. Kemudian analisis Fourier itu ada sinyal waktu kontinu periodik digunakan deret Fourier waktu kontinu atau DFWK akan didapatkan spektrum yang diskrit. Sinyal waktu kontinu non periodik atau terbatas digunakan transformasi Fourier waktu kontinu atau TFWK akan didapatkan spektrum yang kontinu. Sinyal waktu diskrit periodik digunakan deret Fourier waktu diskrit DFWD akan didapatkan spektrum yang diskrit. Sinyal waktu diskrit non-periodik atau terbatas digunakan transformasi Fourier waktu diskrit atau TFWD akan didapatkan spektrum yang kontinu. Sinyal waktu diskrit non-periodik terbatas dan diinginkan spektrum diskrit, maka digunakan transformasi Fourier diskrit TFD. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzan Novaldi. Sifat transformasi itu ada 3 ya. Yang pertama teorema linearitas. Jika F1 J omega sama dengan F1T dan F2 J omega sama dengan F2T, maka F2T sama dengan A1 F1 J omega tambah A2 F2 J omega. Kemudian ada diferensiasi dan integrasi. Jika Fj omega sama dengan Ft, maka df per dt sama dengan J omega F JW. Dan integral batas atas T batas bawah 0 F T dt sama dengan 1 per JW F J omega. Kemudian ada scaling waktu atau frekuensi. Jika Fj omega sama dengan Ft, maka FAT sama dengan 1 per A Fj omega per A. Kemudian ada pergeseran waktu. Jika Fj omega sama dengan Ft, maka Ft kurang T0 sama dengan E pangkat min JAT 2 Fj omega. Kemudian ada pergeseran frekuensi. Jika Fj omega sama dengan Ft, maka Fj omega sama dengan J omega 0. Diulangi, nah, Fj omega dikurang J omega 0 sama dengan E pangkat J omega 2T Ft. Kemudian ada diferensiasi dan integrasi pada domain frekuensi. Jika Fj omega sama dengan Ft, maka D Fj omega per D omega sama dengan sama dengan minus JTFT. Kesimpulannya, bilangan kompleks sangat banyak digunakan, terutama dalam berbagai sinyal. Sinyal-sinyal tersebut telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, seperti listrik, gambar digital, suara audio, dan sinyal-sinyal lain. Hadirnya bilangan kompleks sangat mendukung perkembangan sinyal sehingga teknologi dapat semakin maju seperti saat ini. Penggunaan bilangan kompleks dan pemrosesan sinyal dengan sistem transformasi tertentu akan terus berkembang dan menghasilkan teknologi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian presentasi kami. Saya kembalikan kepada Raja. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fauzan. Demikianlah penyampaian tugas kami untuk tugas dari sistem multimedia. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.